Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru hebat. Mohon maaf kali ini aku kasih videonya itu berupa screen record aja dulu karena kebetulan zoomnya lagi bermasalah ya. Jadi hari ini tuh insya Allah aku akan ngasih sedikit materi terkait dengan kelas gamifikasi atau gimana sih kelas itu yang penuh dengan games-games seperti biasanya. Oke, kemudian, nah yang pertama kita kenalan dulu yuk gitu. Siapa sih Ibu Geo yang sedang berbicara ini? Halo Bapak Ibu, saya adalah Laila Safina, sarjana pendidikan dan sekarang sedang menempuh juga program S2 dan sedang menyusun tesis begitu ya. Saya lahir dan besar di Riau, kemudian kuliah S1 saya pindah ke Jawa dan memulai karir mengajar itu sejak tahun 2021 hingga saat ini. Nah, di dua sekolah yang berbeda karena sekolah pertama kali menghonor dengan penempatan P3K, alhamdulillah begitu ya. Berbeda begitu. Kemudian 2 kali menjadi guru favorit di 2 sekolah yang berbeda, juga menempuh tugas tambahan sebagai staf kurikulum. Nah, memulai gamifikasi pembelajaran itu sejak tahun 2022 hingga saat ini. Oke. Saya sekarang tinggalnya di Riau Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya adalah saya langsung aja. Kenapa gamifikasi pembelajaran? Apa itu gamifikasi? Kemudian gamifikasi dibagi menjadi berapa? Ya, berdasarkan Ware Badge and Hunter tahun 2012, ini yang saya baca, gamifikasi itu adalah proses menggunakan mekanika games dan pemikiran desain game untuk melibatkan pengguna dan memecahkan masalah. Dalam konteks pendidikan, ini berarti membuat pengalaman belajar lebih interaktif dan memicu rasa ingin tahu, begitu ya. Kalau Bapak Ibu sering lihat video di reel saya, anak-anak terlihat begitu antusias dalam mengikuti pembelajaran begitu ya. Itu adalah pembelajaran yang dikemas dengan gamifikasi. Nah, apa-apa saja biasanya pertanyaannya terkait dengan materi-materi yang sedang kita pelajari. Begitu ya. Kemudian, gamifikasi itu dibagi jadi berapa? Berdasarkan pengetahuan saya dan kemudian setelah diriset, gamifikasi itu dibagi menjadi 2. Ada gamifikasi online dan gamifikasi offline. Biasanya games yang online itu menggunakan bantuan handphone atau bantuan laptop begitu ya. Tapi di sekolah saya karena handphone itu tidak boleh dipergunakan bebas oleh siswa. Jadi kalau saya mau melakukan gamifikasi online ini, saya harus janjian dulu dengan siswa untuk bawa HP yang kemudian disimpan di meja saya saat pagi hari. Nah, pada saat pembelajaran akan dimulai, mereka boleh ambil ke meja saya. Nah, begitu kemudian dikembalikan lagi. Jadi handphone itu digunakan hanya saat pembelajaran saja. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Apa sih sebenarnya gamifikasi online itu? Nah, ini dia. Gamifikasi online atau digital gamification yaitu penggunaan platform digital, aplikasi atau teknologi untuk menerapkan elemen-elemen game dalam pembelajaran. Nah, ada beberapa contoh yang sering saya gunakan yaitu Kahoot, Wordwall, kemudian Quizzes, Zepquiz dan Kelas Dojo, begitu ya. Di Wordwall ini kita bisa pakai dia teka-teki silang juga bisa, kemudian Quizzes juga bisa untuk assessment diagnostik atau juga untuk refleksi pembelajaran atau untuk quiz-quiz lainnya. Zepquiz ini yang terbaru, yang kalau Bapak Ibu ada lihat game saya yang terbaru komen Zepquiz itu ya, di beberapa gamifikasi ada yang bisa menggunakan akun guru untuk dapat gratis, kemudian juga atau akun yang berbayar, tapi biasanya kita bisa coba uji coba gratis dulu. Nah, ada sistem poin dan leaderboard digital. Biasanya kalau quizzes itu saya tampilkan siapa yang poinnya terbanyak di InFocus begitu ya. Jadi mereka saling berpacu. Kemudian budget dan level berbasis aplikasi dan tantangan berbasis LMS, Google Form, model dan lain-lain. Apa sih kelebihan dari gamifikasi online? Yang pertama, visualnya lebih menarik dan interaktif gitu ya, karena berbagai macam template bisa kita gunakan. Kemudian, otomatisasi penilaian dan feedback. Ya, jadi kita nggak perlu koreksi manual, kita nggak perlu hitung poin manual, karena di gamifikasi online semuanya sudah terhitung secara otomatis berdasarkan poin persoalnya begitu. Yang ketiga, bisa digunakan hybrid atau daring. Jadi kita nggak harus ada di satu ruangan yang sama dengan siswa kita. Misalnya kita mau ngambil nilai atau mereka mau ngambil remedial, tapi kita tidak punya waktu nih di sekolah, kita bisa share linknya saja di grup kelas ya. Mereka bisa mengerjakan meskipun jaraknya jauh ya. Oke.
Kemudian yang kedua ada gamifikasi offline atau non-digital atau disebut juga manual, yaitu gamifikasi yang tidak memerlukan perangkat digital, dilakukan secara langsung di kelas dengan alat bantu sederhana atau bahkan tanpa alat. Nah, kalau yang berdasarkan gambar saya ini adalah saya kasih mereka potongan-potongan kertas. Kalau nggak salah ini yang waktu itu games level up. Games level up itu mereka bisa ambil soal baru kalau mereka sudah menyelesaikan soal yang paling mudah. Jadi saya bagi jadi 4, ada level yang mudah, kemudian level yang sedang, terus juga yang sulit, sampai yang sangat sulit, begitu. Ini saya bagi berdasarkan kertas. Kalau mereka sudah selesai mengerjakan bersama kelompoknya, dikumpulkan ke depan, kemudian saya nilai jawabannya benar atau salah. Kalau benar, mereka boleh melanjutkan ke soal berikutnya. Kalau salah, mereka harus memperbaiki jawabannya, begitu. Ya, contohnya yang paling sering saya pakai biasanya adalah cerdas cermat. Cerdas cermat yang kalau mereka dibagi beberapa kelompok, saya bacakan soal, mereka boleh menulis, memang harus menulis ya, maaf. Jadi mereka tulis jawabannya di kertas, kemudian lari bawa ke depan. Siapapun yang pertama kali menyelesaikan dan jawabannya benar, begitu ya, maka dialah pemenangnya. Begitu selanjutnya, saya biasanya membacakan soal juga ikut bersama poinnya. Misalnya, mitigasi bencana gempa bumi, poinnya 30. Siapa yang bisa menuliskan bagaimana cara mitigasi gempa bumi, begitu. Kalau sudah menggambarkan peta mitigasi gempa bumi, poinnya 100. Nah, mereka akan berkejar-kejaran tuh. Kemudian poinnya saya tuliskan di papan tulis. Ya, dibagi kelompok, dituliskan poinnya di papan tulis. Kemudian ada permainan papan buatan sendiri. Ini boleh Bapak Ibu lihat di reel saya juga. Ada yang kertas warna-warni begitu ya. Itu juga saya tulis soalnya masing-masing dengan poin-poinnya. Kemudian gandengan tangan berempat, teka-teki silang rebutan. Teka-teki silang itu biasa saya kasih satu soal itu 100 poin gitu ya. Mereka bisa kumpulkan. Nah, teka-teki silang ini gimana cara mainnya? Kalau saya pribadi, saya lebih suka menuliskan atau menggambarkan ulang TTS saya di papan tulis. Kemudian anak-anak akan berebutnya bisa berebut spidol untuk mendapatkan siapa yang pertama kali dapetin spidolnya, maka itu yang bisa menjawab ke depan, begitu ya. Apa sih kelebihan gamifikasi offline ini? Fleksibel untuk semua kondisi. Kita nggak perlu harus menggunakan handphone, kita nggak perlu online, kita nggak perlu kuota internet, begitu ya. Dan lebih gampang saja mengkondisikan anaknya. Yang kedua, tidak tergantung koneksi tadi. Kemudian juga membangun interaksi fisik dan sosial antar siswa. Kalau gamifikasi online itu biasanya per individu, mereka fokus ke handphonenya masing-masing. Nah, di gamifikasi offline, mereka itu langsung membangun interaksi fisik dan sosial dengan teman-temannya, begitu ya. Oke, kemudian berikutnya nih, gimana sih pembagian waktu di jam pembelajaran? Ini juga banyak pertanyaan. Gamifikasi online, games belajar begitu ya, diletakkan di mana saja Ibu gitu. Nah, biasa kita kalau dalam pembelajaran ada kegiatan awal, kegiatan inti, penutup begitu ya. Saya biasanya kegiatan awal itu selain kita absensi, salam, persiapan pembelajaran, biasa bisa diselingi dengan ice breaking, contohnya yang banana atau menjauh mendekat. Buat saja ice breaking sederhana yang untuk membangkitkan semangat siswa sebelum belajar dan melakukan aktivitas pembelajaran yang intinya. Kemudian di kegiatan inti, ini proses pembelajaran dan menyampaikan materi, sambungkan dengan kegiatan sehari-hari agar anak lebih relevan. Karena anak-anak itu suka membayangkan sesuatu yang memang benar-benar terjadi di dekat mereka. Kemudian di kegiatan penutup biasa saya ambil di sini nih Bapak Ibu untuk games ya. Biasa persiapan 25 menit, kemudian pengkondisian, briefing dan segala macam. Nah, kalau ada menit-menit terakhir saya ambil untuk refleksi, biasanya di 2 minggu sekali atau setiap pembelajaran juga sangat efektif banget ya. Pembelajaran hari ini bagaimana? Pembelajaran hari ini bagaimana, kondisi mereka bagaimana, ini juga bisa dilakukan di refleksi. Oke, terus setelah cek tadi pembagian waktu, kita bisa lanjut ke cek perkembangannya. Nah, 1 bulan itu ada sekitar 4 minggu ya Bapak Ibu ya. Minggu pertama kita lakukan analisis diagnostik dulu, apalagi kalau masih dalam proses pembelajaran yang awal-awal seperti sekarang. Analisis diagnostik untuk minat, bakat, dan tipe belajar siswa kita ini seperti apa. Karena setiap kelas tentunya akan berbeda-beda, begitu ya. Saya melakukan gamifikasi tidak bisa
works atau bekerja di semua kelas. Karena setiap anak itu beda-beda nih. Ada yang memang sukanya games menggunakan tenaga, ada yang sukanya cerdas cermat, ada yang sukanya TTS saja, karena untuk nilai individual itu harus didiagnostik sejak awal. Yang kedua, baru bisa mulai menerapkan modelnya sesuai dengan analisis diagnostiknya. Di minggu ketiga, mulai refleksi nih Bapak Ibu, apakah sudah maksimal belum pembelajaran kita? Apakah perlukah games pembelajaran? Ataukah perlukah diawali dengan ice breaking atau apa segala macam? Sudah mulai bisa direfleksi. Minggu keempat, kita coba perbaikan lagi. Model baru apa yang bisa kita berikan dalam pembelajaran di kelas kita, ya. Nah, berikutnya ini untuk cek penilaian ya. Di minggu pertama harusnya sudah selesai nih persiapan penilaiannya berdasarkan beberapa kriteria apa saja yang mau Bapak Ibu nilai dari siswa-siswi kita. Kemudian di minggu kedua sudah mulai bisa menggambarkan ya nilai dan kalau ada perbaikannya seperti apa. Nah, di minggu ketiga Bapak Ibu sudah bisa mulai mengumpulkan nilai-nilai baik tugas ataupun keaktifan. Di minggu keempat, cek siswa adakah yang tugasnya bolong dalam sebulan ini. Jadi di 4 minggu itu Bapak Ibu silahkan dicek kembali penilaiannya. Jadi nggak ada tugas anak yang bolong di 2 bulan kemudian atau bahkan di akhir semester baru kita sadar ada banyak sekali tugas siswa-siswi kita yang tertinggal seperti itu. Oke, apa sih sebenarnya keuntungan gamifikasi dan cek perkembangan ini? Guru memantau siswa secara konsisten. Ya, jadi kalau ada minggu pertama, minggu kedua sampai keempat, guru tuh memantau secara konsisten siswanya perkembangannya seperti apa. Dan sebenarnya gamifikasi pembelajaran ini bekerja tidak di siswa-siswi kita. Yang kedua adalah siswa tidak dirugikan dengan kelalaian. Kadang kita merasa bahwa kita lupa lah memberi nilai atau kita lupa mereka aktif atau tidak. Jadi kalau kita punya runtutan waktu atau rencana pembelajaran yang seperti itu, insya Allah anak-anak kita tidak akan dirugikan karena kelalaian kita, lupa lah atau segala macam. Oke. Nah, kayaknya materinya nggak terlalu banyak Bapak Ibu di awal ini. Saya kasih kesimpulannya bahwa mari bekerja dengan hati karena yang kita didik bukan benda mati melainkan anak negeri. Kemudian juga sama-sama saling mengingatkan Bapak Ibu, apakah kita sudah benar-benar menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya? Apakah kita bisa mempertanggungjawabkannya kelak di depan Allah Subhanahu wa taala? Oke, mungkin materinya untuk kelas gamifikasi hari ini atau untuk video pertama saya rasa cukup dulu ya. Di next video akan saya munculkan gimana cara atau tutorialnya untuk membuat gamifikasi online dan offline lebih lengkap lagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.